juga rekan-rekan Sanpes dari bahwa memang pada tanggal 9 September saya mendapatkan kosa dari Kepala Desa Gadok terkait beliau dilaporkan dalam dugaan pencabulan terhadap kami. Pada hari Senin minggu yang lalu sudah dimintai keterangan, dimintai klarifikasinya terkait laporan tersebut. Dalam pemeriksaan tersebut saya turut mendampingi, yang kemudian terhadap apa yang dilaporkan oleh pelapor, dalam hal ini Ibu Tuti, klien kami sama sekali membantah atas apa yang dilaporkan oleh pelapor di Polres Garut ini BPH. Klien kami melihat ini merupakan sebuah bentuk pembunuhan karakter, yang mana apabila kita runut dalam perjalanan bergulirnya perkara ini, kami melihat, menganalisa bahwa laporan ini atau perkara ini digelindingkan lebih kental bermuatan politis. Kenapa? Karena sebelum genap 24 jam klien kami dilaporkan di Polres, surat tanda bukti laporan sudah tersebar di lingkungan Kecamatan Skelet. Kemudian ada upaya-upaya gerakan-gerakan yang alhamdulillah tidak alhamdulillah hari ini cukup kondusif keadaan di masyarakat Gadok khususnya, karena memang masyarakat juga sudah lebih mengetahui, lebih memaklumi ada apa di balik peristiwa ini dan siapa otak yang menggulirkan ini, siapa yang mendukung, mensupport. Kita sudah melakukan analisa dari beberapa perkembangan dari beberapa informasi. Ini lebih kental, lebih mencuatnya upaya politik. Adapun terkait masalah pelaporan yang dilakukan oleh pelapor, pertama prinsip dari klien kami sangat menghargai proses hukum yang sedang berjalan, dan insya Allah klien kami akan senantiasa mengikuti proses hukum ini berjalan sebagaimana mestinya, karena tidak sedikit pun klien kami melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan, sehingga kalaupun kemudian kita sempat berbincang, kalaupun kemudian karena apa yang saya dengar dan saya baca bahwa si korban tersebut hamil 2 bulan dan sebagaimana, sebagai kepala desa klien kami merasa prihatin dan klien kami siap membantu untuk membuktikan siapa pelaku yang sesungguhnya, karena juga banyak informasi yang didapat oleh klien kami juga terkait informasi dari warga di tetangga, karena kan itu di wilayah desa di mana klien kami menjabat. Tentu klien kami sudah paham
bagaimana perilaku keluarga tersebut, bagaimana sikap anak tersebut. Sehingga hari ini yang pada prinsipnya klien kami merasa tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan dan merasa difitnah dalam perkara ini. Lantas kemudian langkah apa atau upaya apa yang akan dilakukan oleh klien kami? Tentu pertama yang akan dilakukan oleh klien kami mengikuti proses hukum, mendukung upaya proses hukum ini untuk terus dilanjutkan supaya kita tahu siapa dan kenapa persoalan ini sampai digulirkan. Kenapa? Karena latar belakang dari pelapor dan klien kami itu antara kepala desa dan tim suksesnya pada saat Pilkades di 2019. Dia tim sukses utama. Dia sosok sesepuh yang dituakan oleh klien kami. Klien kami sangat menghargai, menghormati orang tuanya, sehingga klien kami menyampaikan, saya nggak sampai setega itu. Kalaupun ada beberapa kejadian yang disampaikan pada penyidik, ada sebagian yang benar, ada yang sebagian yang dilebih-lebihkan dan mengada-ngada, dan kami sudah mempersiapkan itu dan sudah menyampaikan terkait saksi-saksi yang mendukung pernyataan dari klien kami. Karena saya sangat meyakini bahwa ini memang dominan kepentingan politik yang saya baca dari perkembangan kasus ini bergulir di daerah. Seperti itu klarifikasi, dan saya juga sampaikan permohonan maaf dari klien kami tidak bisa menyampaikan klarifikasi secara langsung dan mewakilkan. Memang dalam konteks kami sebagai kuasa berhak untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh klien kami. Tetapi pada prinsipnya klien kami tidak merasa melakukan perbuatan apa yang dituduhkan oleh pelapor. Yang kedua, merasa prihatin terhadap kondisi itu. Kalau memang itu benar terjadi adanya, benar itu adalah kondisi si korbannya, karena mau tidak mau korban itu warganya. Merasa sangat prihatin, dan memang kalaupun ada upaya langkah-langkah untuk seperti kemudian tes DNA, klien kami siap untuk mengetahui, untuk membuka kebenaran ini seterang-benerangnya. Cuma memang dari sisi lain juga klien kami menyampaikan rasa kekecewaan lah. Kekecewaan di mana klien kami tidak diberikan porsi yang seimbang. Karena bagaimanapun juga terkait pemberitaan-pemberitaan yang lalu itu membuat klien kami dan keluarga juga turut terpukul dan mengeluhkan kepada kami kenapa tidak ada yang mengkompensasinya. Tetapi juga saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media hari ini yang telah memberikan kesempatan bagi saya sebagai kuasa hukum dari kepala desa, dari saudara PS, untuk memberikan keterangan, memberikan klarifikasi terkait apa yang beredar hari ini di media. Apa yang beredar hari ini di media tidak seperti apa yang tertulis di media. Saya sampaikan setidaknya
itu mungkin yang harapan dari klien kami, keluhan, juga klarifikasinya sekaligus yang diwakili oleh saya sebagai kuasa hukum. Sebagai kuasa hukum, Anda sudah mempersiapkan narasi yang akan mematahkan narasi dari si pelapor itu, Pak? Iya, kami sudah menghadirkan setidaknya 3 orang saksi dan telah diperiksa oleh penyidik TPA, yang mana pada pokoknya ketiga orang saksi itu pernah melihat seorang laki yang menginap di rumahnya, di rumah korban. Saksi yang melihat korban sedang berbungu layaknya suami istri di jalan lintas yang bercumbu, juga saksi yang melihat korban juga sedang bercumbu di lapangan bola. Jadi juga yang paling penting, kami juga menghadirkan saksi yang mana dituduhkan pada saat kejadian sedang dilakukannya kerokan. Karena kan apa yang dilaporkan itu pas ketika kerokan di rumahnya, di rumah si korban ada upaya pemerkosaan, pemaksaan, dirobeklah celana, apa ya. Sedangkan yang saksi yang mengetahui dan hadir ada pada kesempatan itu, dia melihat dengan mata kepala sendiri, karena pada saat itu waktu masih menunjukkan jam 15 kurang lah, jam 12.30, jam menjelang sore, jadi masih siang. Di rumahnya banyak orang. Ketika kerokannya di kamar juga, kamarnya pintunya terbuka. Dan setelah kerokan juga si saksi itu belum tahu siapa saja di sana. Saya tidak mengetahui terkait apakah ada waktu lain yang disampaikan, tetapi yang dari pertanyaan penyidik yang saya dampingi, pertanyaannya peristiwa setelah kerokan, apa yang terjadi ketika peristiwa setelah kerokan? Pak, ini kan yang pemerintahan itu akhirnya memang benar ada janji seperti itu. Terkait rumor atau isu janji menikahi itu sama sekali tidak ada, kecuali ketika kampanye. Pak Undang ini kan tim sukses utama nih, orang tua yang dianggap dituakan oleh klien. Ada permintaan wajar dari tim sukses kepada pengantin lah. Kalau jadi ada beberapa permintaan, misalkan kita ingin punya rumah lah ke pinggir jalan, tolong berikan anak-anak HP. Hanya itu saja janji yang disampaikan oleh kepala desa klien kami, dan terkait janji itu sebagian sudah dipenuhi. Nah, kemudian juga ada saksi yang kami hadirkan yang menyampaikan bahwa kejadian ini kesan dari kejadian ini seolah-olah ada skenario. Kenapa? Karena berdasarkan saksi yang saya hadirkan, pada sekitar bulan Maret, si pelapor menyampaikan bahwa kapan si lurah Dikit jadi minat. Itu di bulan Maret. Jadi Anda beranggapan bahwa ini adalah ada rekayasa politik gitu? Betul. Saya melihat potensi itu besar. Dari mana? Dari hasil analisa terkait perkembangan perkara, pergeseran perkaranya. Pertama dari upaya pelaporan ke Polres yang didampingi oleh LSM, oleh beberapa rekan media. Kedua, tersebarnya
Nah, tersebarnya surat tanda terima laporan dari polisi itu tersebar di Cikaler. Pegawai kecamatan menerima. Anda tahu siapa yang melakukan hal tersebut? Secara pribadi saya tidak tahu, tetapi menurut informasi yang menerima WA surat tanda terima laporan tersebut, dia mengetahui siapa orang yang mengirimkan foto tanda laporan ini ke mereka. Ada upaya untuk lapor balik nggak kalau ini betul-betul fitnah atau tidak menyenangkan? Oh, saya juga sedang pertimbangkan. Nah, kemudian apabila ternyata ini pelaporan ini kemudian dianggap secara hukum tidak cukup memenuhi bukti, alat bukti, atau tidak terbukti, tentu langkah selanjutnya upaya laporan. Tapi bukti dengan tidak buktinya itu kan harus melalui pengadilan juga, Pak. Nah, gini, kalau penyidik ketika hari ini kan lidik nih, ketika lidik akan ditindaklanjuti atau akan naik statusnya menjadi penyidikan, setidaknya harus cukup alat bukti. Nah, kalau tidak cukup alat bukti berarti kurang alat bukti. Nah, ketika kurang alat bukti bisa dikategorikan ini tidak terbukti. Kalau kurang alat bukti, misalkan kan bukti itu pelaporan kan bukti. Misalkan hasil tes DNA, hasil visum, ada saksi minimal 2 orang yang melihat peristiwa tersebut. Nah kan dalam konteks ini ya, dalam konteks pencabulan hari ini kan bukti-bukti itu harus benar-benar kuat, harus benar-benar mengarah, sehingga penyelidikan ini bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Menurut Anda ini bisa di SP3 kan apa seperti apa? Kalau tidak cukup bukti memang harus di SP3. Kalau tidak cukup bukti, bukan begini. SP3 itu ketika penyidikan. Ini kan baru lidik. Kalau lidik nanti digelar perkara. Digelar perkara disampaikanlah. Biasanya seperti itu yang saya ketahui ya. Karena ini kan wilayah teknis penyidik nih. Wilayah biasanya kalau dari penyidikan gelar perkara tidak cukup alat bukti, biasanya ada surat. Tapi kalau SP3 itu ketika penyidikan sudah ada penyidikan, ada langkah-langkah proses justisia, tidak cukup alat bukti, SP3. Siapa yang akan dilaporkan balik dalam kasus ini? Tentu pelapor pertama, yang kedua yang menyebarkan surat tanda terima laporan. Karena motivasinya gitu, melihat motifnya apa, dia bukan siapa-siapa, dia ikut menyebarkan dan namanya sudah saya sebutkan. Dan nanti pada waktunya akan saya sampaikan.